Hai, saya Alif dari Firbi Lavem. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum kepailitan, khususnya materi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum pailit beserta jawabannya. Adapun pertanyaan pertama adalah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya pailit di suatu perusahaan? Ada beberapa penyebab tentunya. Penyebab pertama dan cukup mendasar adalah karena pimpinan perusahaan tidak pandai mengelola operasional perusahaan dan tidak bijak dalam mengelola keuangan perusahaan. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena kurangnya kepekaan perusahaan terhadap target pasar dari penjualan perusahaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan kurang melakukan inovasi, perusahaan tidak melakukan pembaharuan, sehingga perusahaan dapat saja dianggap tertinggal baik itu oleh pesaing atau bahkan oleh konsumen. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, pada saat melakukan pailit, sebenarnya apakah memungkinkan suatu permohonan mendapatkan penolakan dari pengadilan? Ya, permohonan pailit tentu dapat saja mendapatkan penolakan dari pengadilan. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemohon selanjutnya? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemohon permohonan pailit. Yang pertama adalah pemohon dapat melakukan kasasi kepada pengadilan. Kemudian, apabila pada kasasi masih mendapatkan penolakan, pemohon dapat melakukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang dilakukan atas penolakan kasasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, setelah tahapan tersebut sudah dilakukan dan kembali mendapatkan kegagalan, pemohon dapat kembali melakukan upaya permohonan pailit dari awal kepada pengadilan niaga. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apabila perusahaan sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, apakah memungkinkan suatu perusahaan dapat kembali melakukan kegiatan operasional usahanya? Nah, ketentuan ini, keputusan ini dapat diputuskan setelah melalui pandangan atau opini atau bahkan perhitungan dari kurator terhadap prospek usaha dari suatu perusahaan. Kurator akan menilai apakah perusahaan ini masih cukup going concern atau cukup memiliki kapasitas jangka panjang untuk mengelola usahanya. Apabila perusahaan dinilai memiliki kapasitas jangka panjang, tentu perusahaan dapat dinilai oleh kurator dapat kembali menjalankan usahanya. Kemudian pertanyaan yang keempat, dan cukup banyak ditanyakan, adalah sebenarnya pailit dan bangkrut apakah dua hal yang sama? Sebenarnya keduanya secara prinsip memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dapat diterjemahkan bangkrut sama dengan gulung tikar, atau secara sederhana, bangkrut merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan yang mendapatkan kerugian besar. Beberapa diantaranya karena target penjualan tidak terpenuhi mungkin, atau perusahaan terlilit banyak hutang, sehingga perusahaan terjadi bangkrut dan tidak dapat menjalankan lagi operasional usahanya. Kemudian pailit sendiri secara hukum diatur dalam Undang-Undang PKPU, yang mana pailit merupakan suatu kondisi di mana pihak yang berhutang atau dalam hal ini perusahaan yang berhutang memiliki dua atau lebih jaminan hutang kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Karena perusahaan tidak dapat memberikan jaminan pembayaran hutang, maka dilakukan sita umum atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berdasarkan atas putusan pengadilan, dan harta kekayaannya dibagikan secara proporsional kepada pihak yang berhak untuk menerima hak-hak dari harta kekayaan perusahaan. Tentu dalam hal ini adalah pihak yang memberikan jaminan hutang kepada perusahaan tersebut. Adapun pertanyaan terakhir, sebenarnya dalam pailit apakah dapat dilakukan usaha perdamaian atau tidak? Ya, dalam pailit tentu dapat dilakukan usaha perdamaian. Hal ini sudah diatur dalam pasal 144 sampai 177 Undang-Undang PKPU, yang mana aturan tersebut menjadi payung hukum dilakukannya upaya perdamaian atas kondisi pailit
suatu perusahaan. Pengajuan perdamaian setidaknya dapat dilakukan 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila teman-teman masih ingin bertanya lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.firbilawfirm.com. Terima kasih.